Sesuai dengan pattern permainan yang akan mereka jalankan nantinya. Jadi langsung saja match keempat di hari ini. Twisted, mana suaranya? Makin rame loh, Iya, karena udah semakin mungkin udah waktunya orang-orang beraktivitas. Iya, hari ini malam minggu ya, malam minggu. Lah iya bener. Cie, Ini malam minggu emang? iya, hari ini Sabtu. Iya. Kira malam Dulu bantu aku. Semuanya suka nyanyi ya sekarang ya. Suka. Akhir-akhir ini ya. latah. Akhir-akhir ini ya. Tapi melihat lagi bagaimana agresivitas yang memang harusnya bisa dibawakan juga dengan Chow ya. Bisa nguasain rivernya, bisa ngasih pressure dengan Iya, presensinya juga. Aku merasa ya tipikal hero yang kayak Chow kayak gini kan emang cocok banget untuk bisa mengimbangi bagaimana agresivitas juga yang ingin dikuasai sama Matildanya. Karena Matilda kan jatuhnya akan bermain di area river. Tapi Super Ken Ini cukup cuek Super Ken jauh tadi ya. juga ya. Super Cuek banget, terlalu jauh sepertinya. Sampai terakhir dan first blood menjadi milik dari tim Falcon. Bahkan tuh sekarang dari Z-nya. Harus mundur bersama dengan Yon. Terlalu dalam sih, apalagi kan ini ada Matilda juga kan. Iya. Bisa ganggu, udah gitu Boyetnya juga punya efek sisi. Dan akhirnya ini menjadi sebuah hal yang mematahkan pattern dari Super Ken. Ini Yisun Shin yang metodenya hyper carry. Early game-nya udah mulai ya pincang dikit lah. Ya ini masalahnya ya, kalau kita ngomongin soal Lee Shin sebagai satu-satunya sumber damage utama. Apalagi dari tim Falconnya punya Eve. Yang nanti udah pasti bakal ngerecokin banget nih untuk Vel atau bahkan Lung ketika tim fight besar. Jadi ya Tianfeng Yokoi harus berharap Super Ken bisa recovery dulu. Mendapatkan level yang lebih cepat dibandingkan dengan Boyet nanti Weh. dan Flicker. Ayah naon eta? Curhat mang, sok atuh. Kalau gue, yang terjadi sama gue, conversation apa? Gue bisa sulap. Oh. Kalau gue. Kayak gua ngerank. Iya makanya. Oke. Tapi Turtle berhasil diamankan oleh Tianfeng Yokoi. Ya agak sedikit ruas ya. Kaget. Kaget ini kita mah. Serius ini Gak beneran masalah kaget kamera kita. lagi di situ. Tapi sekarang pertama Vel sendirian. Vel sangkupkan Petrify. Tidak bisa menahan bagaimana serangan sudah dibangun oleh tim Falcon. Ya walaupun turtle-nya didapetin sama di FYG ya. Cuman trade yang coba untuk dilakukan sama tim Falcon masih Ya. terbilang so-so lah. Diambil sama Eve. Ya ini. Jadi handcam Handcamnya ya. Super Ken. Ya. Lihat smooth kan pakai Realme. Smooth dong. Terpasti apalagi Super Ken sekarang sudah mulai mengimbangi dan bahkan mengungguli levelnya karena mendapatkan turtle barusan. Sementara Boyet, aku malah penasaran sama Boyet sih, dia nggak datang loh turtle 1. Dia punya Matilda padahal. Dan kalau kita ngomongin tank jungle, biasanya tank jungle ini malah tujuannya untuk menangin objektif lawan Yep. Yisun Shin. Sekarang malah Yisun Shin yang menang objektif. Emang kita tinggal jauh. Cukup Bagus cepat banget. sepertinya. Boleh ya, boleh. Berhasil dia Bagus mengamankan. Timingnya pas ya. Yep. Bagus itu bagus banget. Bagus banget. Terbang langsung retri ya. Oh gitu kombonya. Iya. Tapi sayang banget tadi seperti apa yang menyambung ya Prof KB sampaikan juga turtle 1 yang dimana harusnya kesempatan dari tim Falcons lebih besar ya. Apalagi tadi kan juga Super Ken-nya udah tumbang. Itu kan lumayan. Iya, Bisa tiba-tiba menangin setup. jatuhnya lepas pressure sih kalau aku bilangnya. Heeh. Kayak udah dapetin satu keuntungan dengan men-take down ke area dari jungler musuh. Tapi ternyata tim Falcons gak mau terburu-buru untuk bermainnya mungkin. Ya. Tapi harusnya tadi flicker dari Z nggak ketahuan ya. Harusnya Nggak enggak ada info NF Nggak, gitu ya. karena nggak kelihatan sama Iya. teman-teman dari tim Falcons-nya. Mungkin itu yang ngebuat mereka nggak mau terlalu komit kali ya. Atau ya balik lagi, mereka emang ingin mengincar point kill. Karena point kill sekarang goldnya lebih banyak dibandingkan Turtle. Makanya mereka ya mengincar hal Oke, tersebut. Tesla sudah dikeluarkan tadi, tapi untuk sekarang Super Ken bisa nggak bertanda? Tidak bisa. Karena sebelumnya sudah ada Tesla yang terlihat, tapi Z masih berjalan sendirian. Ada Yuan dengan satu Federal Strike yang dikeluarkan. Yap, dan hati-hati ya ini Fredrin kan semakin dia tersakiti akan semakin dia menyakiti kan. Betul. Dengan stacknya plus ditambah lagi trollnya akan nge-backup terus dan akhirnya dia menunjukkan bahwa tank jungler bisa menguasai objektif. Turtle yang kedua jatuh ke tangan tim Falcon. Ya, cukup berimbang dan sekarang ada dua yang tidak langsung dikeluarkan pula. Trollnya pun menjadi korban purple buff kali ini gagal diamankan oleh Super Ken. Masih tetap menjadi hadiah untuk Boyet. Harusnya ini masih keuntungan buat tim Falcons ya. Purple buff-nya ini ngebuat dari Super Ken-nya makin sulit untuk dapetin resource farming. Tapi ini troll, aku pikir dia bakal bawa Purify bro. Ya kayaknya buat sekarang nggak ada masalah sih. Karena nanti dia bakal bikin Flash of the Oasis kan atau foto. Oke. Yang akan ngebuat dia semakin lebih sustain. Atau kalau misalkan dia nanti kena kick, dia bisa react pakai Circling Eagle. Jadi nanti kicknya bakal waste.
Permasalahannya menurutku bukan di roamer versus roamer sih. Ini dia XP-nya. Langsung dikeroyok habis-habisan The Way of Dragon langsung dikeluarkan pula. Apa yang akan terjadi satu hit terakhirnya? Sanji down. Ya itu udah coba dijemput ya padahal ya. Tapi belum ada Flask of the Oasis seperti yang tadi aku bilang. Jadi ya belum berasa untuk bisa nge-recover HP dari Sanji. Dan baru jadi 3 detik setelah adanya ganking yang begitu masif di bagian top lane. Dan terbuka pattern farm untuk Super Ken. Karena dia ingin memenangkan setidaknya satu struktural. Karena dari objektifnya sebenarnya udah imbang dan goldnya sekarang Tian Peng Nyok, boy. Mungkin karena beberapa hero-nya cenderung farming makanya mereka lebih unggul dari segi gold. Yap, tipis ya perbedaannya juga. Dan kali ini coba untuk di rotasikan ke arah atas juga, cuman masih belum dapat apa-apa. Mau dihajar kan nih kira-kira? Karena sekarang Sano masih cukup jauh jaraknya, ada Fan Rise Strike dikeluarkan pula. Nah, Iwannya bingung tadi mau tetes troll apa tetes Sano ya. Iya, apa tetes mata sendiri aja katanya. Wah, Bukan tetes mata, Mas. Beda lagi. Salah terus. Sabar untungnya ya, tapi Boyet maju. Yep, dan real world manipulation dikeluarkan pula. Akan seperti apa lagi pertempuran ya? Dan purple buff harus diikhlaskan lagi, harus direlakan lagi. Zed menendang, tapi tidak ada follow up damage. Ada long kali ini. Dengan satu emo pendek tadi udah langsung dikeluarkan. Bahkan sekarang ada Spirit of Destruction akan berpindah tempat pula dari Sanonya. Namun, Sano lebih memilih berdiam diri bagian bawah untuk menghancurkan satu altar turret yang ada di bagian bawah. Iya, Sanjinya tumbang ya, tapi lagi-lagi purple buff ini tidak menjadi milik untuk Super Ken. Iya, Super Ken langsung belok tadi ke arah turtle loh. Masalahnya sekarang mereka pun ada imigrasi yang dari tim Falcon hadir ke situ juga. Fel mencoba untuk bisa menjedon. Ada satu turtle tadi sepertinya yang berhasil diamankan oleh Boyet kembali. Bahkan sekarang Lung, Donra Walking-nya mencoba untuk bisa mengamankan dan juga memberikan efek season terhadap beberapa player. Tapi baru saja ada Vector begitu menyakitkan dan Zed menyakitkan button dan tidak ada follow up damage kembali. Satu terakhir Boyet masih bertahan. Double kill didapatkan pula kali ini dari pergerakan Cafe dan Zed triple kill. Wow, dan gak berhenti ini Super Ken ini bakal coba untuk dikejar kah? Wah, kena! Speed of Destruction didorong tapi masih bisa selamat. Bahkan ada pelikan dulu yang dikeluarkan pula. Super Ken masih berjuang untuk keselamatannya dan Sanji. Super Ken. Wow, fight yang panjang banget, tapi tim Falcons mereka dengan cukup mengejutkan berhasil untuk bisa ngedrag apa yang mereka inginkan dari DFYG. ya masalahnya dari tadi mereka melakukan team fight. Tapi tim Falcons ini masih berempat loh. Tim Falcons belum berlima. Dan kita melihat dari tadi Sano benar-benar bebas melakukan farm. Dia masih build up untuk Swift Trinity yang ingin dia dapatkan. Baru mendapatkan 2 terutama. Belum selesai dengan Demon Hunter Sword. Mungkin sesaat lagi kalau udah punya Demon Hunter Sword mereka akan melakukan team fight secara berlima. Sabar ya Pak Pulung. Gak apa-apa. Dia 4 game dia udah mau nangis. Fightnya panjang-panjang banget soalnya ya. Seru banget ini yang membuka hari pertama Swiss Stage aja udah begini. Emang ya Prof ya, kayak tanah Indonesia ini memang dengan brawl servernya ini. Ya saya suka brawler. Saya suka Saya suka sekali. Saya juga. Iya, pertempuran ya. Buat apa baik-baik kalau bisa berantem kan maksudnya. Waduh. Wah. Iya, makro ntar dulu ya, mikro dulu ya, Iya. mikro. Aduh Mikro dulu. mekanik bos. Iya makanya, udah mekanik dulu aja bang. Oke. Tapi ya balik lagi dengan 8 menit ini goldnya masih tarik-tarikan juga. Back and forth dari tadi, team fight dibalas team fight. Walaupun Super Ken di awal sempat tertekan tapi levelnya masih unggul sih ya. Ini adalah kekuatan dari Yisun Shin juga ya untuk farming di atas Fredrin. Itu dia, diem, tiba-tiba farming, kaya gitu kan. Tapi ya balik lagi, karena goldnya mungkin akan sedikit cenderung merugi ya. Karena yang kaya bakal Super Ken-nya sendiri doang. Sementara teman-temannya masih harus berharap untuk menangin team fight. Atau bahkan ada pencurian dari Objective Lord. The Way of Z akan kemana ini? Belum ya. Enggak, belum, masih ditahan. Flicker ready nih, hati-hati ya Z. Ya karena yang punya Purify cuma Kaven loh sini. Iya. Oke, siapa yang akan mendapatkan hadiah dari tendangan Z? Karena sejauh ini masih mencari celah. Dan ada sebuah gebrakan tadi yang langsung dilakukan oleh Troll. Tapi sekarang dari Lordnya berhasil langsung diamankan oleh Super Ken. Ada Spirit of Destruction yang langsung connect akan berpindah tempatkan untuk sekarang Sanonya langsung ditungguin oleh Fel. Namun di tempatnya berbeda ada Lung yang menjadi korban pula. 1 melawan 3, Fel mencoba untuk bisa mendorong bersama dengan Z. Yap, di tengah Ziwan masih punya wings by wings untuk kabur. Tapi ini dia jawaban kenapa Kavin diberikan prioritas Yif. Unstoppable didapatkan tanpa point dead sama sekali. Wah, biasa Kavin. Kavin. Dan sekarang Iwan punya Genius One juga untuk sekarang.
Oke, burst damage-nya akan lebih maksimal lagi, tapi di FYG, apakah mereka mampu untuk bisa memaksimalkan Lord pertama ini untuk dapetin objektif berikutnya, Prof? Nah ini yang aku sempat notes juga sih dari tim MENA ya. Mhm. Karena kalau kita ngomongin tim MENA kemarin kan ada Axe dan juga tim Falcons. Yep. Masalahnya dua-duanya selalu punya kecenderungan yang sama. Kalau mereka udah unggul, mereka tuh kayak lagi tim yang kalah, bukan lagi tim yang menang. Kayak mereka nggak ada pressure-nya. Mereka bener-bener membiarkan Superken pegangin Lord-nya loh. Padahal itu kan ya bisa dibilang sangat krusial. Kalau misalkan Tianfeng Yokoi bisa mendapatkan Lord terus-terusan ya secara mungkin repetitif seperti ini, jangan kaget kalau nanti menit 15 Superken udah bisa nge-punish Boyatnya. Oke, Boyet bersembunyi, masih tidak ketahuan, masih cukup santai. Ada Federal Strike tadi langsung dikeluarkan, sementara sekarang Boyet udah menampakkan wujudnya. Tapi ada Black Dragon Form langsung dikeluarkan pula. Akankah mereka melakukan sebuah team fight, tapi ternyata tidak. Karena di bagian tengah ada satu wave minion yang bisa diantarkan masuk ke dalam area defensif dari Falcons. Yap, dan ini Kevin ya, dia tahu dia punya posisi yang enak untuk memberikan damage secara maksimal. Sampai akhirnya di build-nya Holy Crystal. Iya sih, ini dia tahu Wow. banget sih kalau misalkan dia emang dibutuhkan sebagai damager di sini. Dia kalau ngomongin soal efek-efek kayak life bane dan segala macam itu udah dipertimbangkan mungkin untuk Sanji, Troll dan juga Boyet. Lagi-lagi tim Falcons, mereka harus sadar mereka ini lagi winning team. Mereka lagi dapetin winning conditionnya. Mereka nggak boleh ngelepasin pressure-nya. Mereka nggak boleh membiarkan bush yang harusnya mereka singgahi itu dipegang sama Tianfeng Yokoi. Karena kalau begini terus mereka kayak seolah-olah lagi dalam keadaan lose condition. Oke. Dan akhirnya walaupun sebenarnya ya goldnya masih seimbang, tapi keadaannya tim Falcons ya mereka harus mundur kayaknya tadi seperti apa yang Prof KP sampaikan terus menerus ya. Keadaannya kayak lagi kalah, padahal sebenarnya secara perolehan atribut nggak kalah. Masih equal juga, cuman pressure-nya lepas aja sih. Dan kita masih belum ngelihat gimana kombinasi atau fight jangka panjang yang bisa dibawakan lagi sama tim Falcons. Oh gantian, sekarang dibalas oleh Superken. Tapi ada tadi Sirking yang langsung dikeluarkan pula. Efek down yang begitu mengerikan tadi dikeluarkan, begitu menyakitkan. Bahkan sekarang Zed harus meregang nyawa. Tapi Vel berjuang sendirian, didorong tadi dengan Respiro Mystery. Tapi untuk sekarang ada Sanji yang masih berjuang pula bersama dengan Boyet. Mencoba untuk bisa menghantam dan juga menghancurkan Karavel. Ada Superken, mengatakan damage-nya. Federasi langsung dikeluarkan pula. Tapi Sanji ya, satu yang terakhir bisakah Sanji bertanda? Tidak bisa. Sanji down, menjadi korban dari Iwan yang bukan anak mak kali ini. Iwan itu bukan Iwan. Bukan mas. Ini Yiwan. Ini Yiwan. Beda lagi. Dan sekarang dipegangin untungnya nggak kena dari M of Vended Lung. Ya. Yang sekarang Tianfeng Yokoi perlahan-lahan udah mulai build up lagi, mendapatkan keuntungan baliknya untuk pegangin Lord Objective. Tapi tadi fight barusan, semuanya terpecah belah sih. Jadi sehingga targetingnya agak sedikit buyar, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, tapi The Wave of the Dragon. The Wave Dragon langsung dikeluarkan pula. Hai, ada sebuah korban sekali ini yang memang benar-benar menguntungkan pemain dari Tianfeng Yokoi, dan sekarang Lordnya berhasil diamankan kembali. Black Dragon Form mau dihantam lagi kah? Tidak ternyata. Tidak, hanya untuk bisa mengusir mundur saja agar Boyet tidak leluasa berada di lini paling depan. Dan itu dia tanpa adanya Purify, Sano yang menjadi korban pertama. Sehingga akhirnya ya bisa dikatakan sebenarnya ini butuh damage continuous juga dari Sano untuk ada di team fight. Dan cancellation-nya juga nggak terlalu banyak loh. Untuk bisa mengganggu ZZZ. Kayak di The Way of Dragon bebas banget ya, kecuali mungkin kena efek Town. Oke, ada Federal Strike dikeluarkan kembali. Sementara sekarang Zed harus mundur. Ada Boyet yang siap menghantam. Bisakah Zed kabur? Tapi seperti yang sulit hanya saja untuk sekarang. Real world manipulation. Wah, tapi itu 4 resource ultimate loh tadi keluar untuk tabrakin karena Z. Di waktu yang bertepatan juga, Lord milik dari di FYG sudah berjalan setengah Land of Down. Oh, flicker. Wait, I'm offended dikeluarkan pula. Sementara untuk sekarang Black Dragon Form menjadi genderang perang. Akankah dia landing tepat berada di depan dari tim Falcon? Enggak, ternyata. Wah, dibalas dengan 4 resource juga barusan ya. Yap. Ini dia. Ada naga di dalam rumputan. Masih bersembunyi dia. Masih aman. Lordnya masih bisa ditahan dengan hanya merelakan satu buah inner bottom turret yang dihancurkan oleh tim dari FYG itu sendiri. Oke, Ini reset lama-lama lagi. Sano masuk ke prime time-nya loh. Nah tapi masalahnya kalau dia ditargeting terus juga bakal repot nggak sih Papulung kayak tadi? Ya banyak sih yang target ke dia, bahkan Ada tabrak. Vel juga. Wah, ditabrak lagi, perang lagi, let's go. Kalau memang itu yang diinginkan oleh kedua tim ini, berangkat. Ada Federal Strike, bahkan tadi terdengar. Yep. Ada satu konsil yang sudah terlihat. Dan Yiwan sih yang bakal jadi jawaban juga untuk bisa memegang Karasano. 2-3 tetes nantinya ini bakal ngebuat dari Sanonya ya bisa hilang. Ya apalagi nggak punya Purify. Udah pasti bakal kena efek stun kalau misalkan dia berdekatan dengan Yuan yang dia punya Curse of Crow. Sano benar-benar udah online banget. Ini udah timing dia banget untuk bisa
mengacaukan bagaimana formasi dari Tianfeng Yokwai. Even dia pukulin ke arah dari ZZZ atau bahkan Veldora, aku bisa yakinkan kalau ini 3 bahkan mungkin tambah Lung 1. Yiwon? Waduh, oke. Karena- Iwan dikejar langsung ada Striking Eagle. Benar-benar tadi menjadi balapan di situ ya. Itu dia yang menjadi sebuah jawaban juga. Circling Eagle bawa 1. Hilang langsung. Tapi itu emang kejauhan sih. Kalau misalkan kita ngomongin jangan gampang ke geng di situ ya, menurutku itu emang tempat yang lumayan gampang ke geng karena teman-temannya nggak ada di belakang sana. Gak ada yang bisa backup, gak ada yang bisa memberikan cancellation. Dan akhirnya jadi point shutdown yang mahal loh. Kenapa Pasti. jadi balapan burung dara tadi itu berdua itu? Burung dara, burung pijit. Cakep. Siapakah yang dipit? Itu. Itu dia. Aduh, tapi 15 detik menuju ke arah Lord berikutnya juga. Wow, ini so far game yang paling sengit ya. Goldnya nggak ada yang bahkan ada yang jauh. menyentuh 1000 aja enggak nih. Iya, aku merasa kayak match pertama kita terjadi sebuah comeback, match kedua juga terlalu hyper agresif. Match yang ketiga diberikan kejutan dari draftnya, dan sekarang kita berada di match yang keempat yang dimana matchnya imbang. Kita nggak melihat keuntungan yang masif banget dari tim Falcons. Yep. Kita juga nggak ngelihat keuntungan dari Tianfeng Yokwai. Mereka benar-benar imbang dan bermain dengan hati-hati. Ya ini bisa jadi game siapa aja ya. Yep. Dalam keadaan seperti ini di 16 menit. Lord memang masih dipegang dan ini adalah sebuah keuntungan membawakan karakter jungler. Dia nggak dependen sama player yang lain juga untuk tarik ulur di area Lordnya. Tapi bonyok. Oke. Akan menjadi milik siapa dari Lord ini karena sedikit lagi Black Dragon formulasi kuangka pula reward main mulai, tapi sekarang ada Yiwan yang menjadi korban. Bahkan satu dari belakang langsung dikejar bisa, tapi ternyata Supercat lah yang mendapatkan karena Lord tersebut. Bahkan Velnya sendirian berjuang untuk bisa menghantamkan 4 player Vel. Tidak akan sanggup. Ya dan damage dari Kavin juga nggak main-main ya. Godlike dia dapatkan. Dan bahkan Divine Glaive baru saja selesai. Tim Falcons mereka kehilangan dari segi Lordnya. Tapi dapetin 2 pemain yang cukup inti. Harusnya ya bisa ditahan Lordnya. Harusnya bisa ditahan, mereka benar-benar masih menang dari segi jumlah. Ini 3 lawan 5 matchup yang nggak begitu imbang harusnya buat Tianfeng Yokwai. Mereka cuma bisa ngelakuin cut wave agar mereka nggak kalah banget dari segi 5-man move-nya nanti. Dapat Lord bedanya 600 juga loh. Iya, nggak bakal gerak kemanapun Mbak Bulung. Oke. Mencoba untuk bisa menyamakan diri Z. Menendang tadi tapi masih dihajar dengan pedang sebesar-besarnya Z. Masih berusaha untuk bisa menyamakan diri dan tidak kehilangan dari immortalnya. Loh, pantang dipuji. Bukan pantang dipuji. Itu emang meledak Hilang aja. Kalkulasinya. Immortal. Benar. Meledak aja Pak Pulu. Iya, Bukan emang ada pan- damage Ya. proyektil tadi yang masih nyangkut Pak Bulung. Ya, maaf. Immortalnya Ya. pecah jadinya. Bukan nggak bisa dipuji, bukan. Lu jangan nge-framing orang lu. Enggak. Enggak ya, tapi Ya. Hilang immortalnya. iya hilang immortal dan damage yang cukup besar juga dari Kavin ya. Ini attempt terakhir akan menuju ke arah Winter Crown harusnya. Harusnya untuk menyelamatkan diri juga karena kalau kita lihat dari Boyet pun nanti bisa loh Apressus Wrath, dia Winter. Dia ngisi darah tapi dia nggak bisa di-hit balik. Iya. Itu bakal annoying banget. Tapi ya di satu sisi lainnya juga kita bisa lihat Super Ken juga udah selesai dengan Winter Crown. Jadi udah sama-sama punya jawaban. Matilda-nya pun punya Winter Crown jadi nggak bakal dengan mudah bisa di take down karena sekalinya Matilda terkena burst damage. Ketika ada efek shield dia akan men-trigger Flux of the Oasis dan itu akan membuat nantinya Matilda bakal punya lagi gerakan dari Guided Wing-nya. Yap. Dan ini sebenarnya game yang alot ya. Nggak banyak team fight yang terburu-buru juga. Lebih ke saling mereact aja satu sama lain. Dan kembali di menit 18, golnya cuma 200. Gimana? Nah. Loh, ada suara apa tuh? Amin katanya. Berdoa kayaknya mereka deh. Bener. Mereka berdoa. Gue denger aminnya doang. Iya. Mungkin kalau teman-teman datang langsung ya ke sini ya, ke EXO Hall, kalian Seru bisa ya. merasakan sendiri keseruannya. Karena barusan kayak kita di bagian paling depan kayaknya, di barisan paling depan itu tiba-tiba cukup terkejut kita dengan adanya mungkin sebuah doa yang ingin diberikan kepada tim Falcons. Karena mereka ada di depan dari tim Falcons. Betul. Wah tapi ini sepertinya belum ada yang mendeteksi ya. Di mana keberadaan dari Vel juga yang bisa banget tabrak dari belakang. Ini dia, Yep. Bus PH namanya. Bus PH. Bus PH PH. nih. Karena banyak banget pemain-pemain Filipina itu ngelakuin sebuah move, sebuah aksi dari bus tersebut. Yep. Karena itu tidak terdeteksi dari sentrinya. Flanking ya kan. Oke. Tapi untuk sekarang kembali menurun ya dari segi temponya juga karena akan menyambut Lord Evolve. Menyambut. Siap. Ya Lord Evo. Opening ceremony. Apa Lord yang di salah situ. dengan menyambut Lord Gak Evolve? salah, gak salah. Nih, Pak, Ingat lu, Al Rise S1. Iya. Oh. Iya, itu dia. Rise S1 gak pakai all. Iya. Karena sekarang Tianfeng Yokwai yang pegangin dari Lordnya Super Ken. Dia terlalu tangguh sih untuk pegangin Yap. Lord ini. Nah, tuh ada kakak Michelle juga tuh lagi nontonin tuh ya.
Nah, yang lain-lainnya tuh itu siapa bang? Itu Siapa kemarin 40? yang menangis pas itu. Pas ini Guangzhou. Guangzhou Gaming. Guangzhou Iya. Gaming pulang. Nah ini nih. Nah, itu Ini yang berdoa. tadi ternyata yang berdoa tuh. Iya, Amin. ada Guntur rupanya ya. Oke, apa yang akan terjadi sesaat lagi harusnya akan ada peperangan begitu besar. Karena sedikit lagi SPN dimiliki oleh Lord tersebut. Yiwan memiliki posisi yang cukup baik. Sementara sekarang terpisah Super Ken-nya dikenakan habis-habisan. Setnya menendang ke arah satu player. Berhasil menyelamatkan ke arah Super Ken. Super Ken-nya masih mengamankan ke arah dari Orange Map guna untuk bisa mungkin menambah lagi dari SPN yang miliki. Tapi failnya sendirian. Satu terakhirnya Boyen. Boleh juga pergerakannya. Ini mana Boyen tidak kehilangan dari Immortal. Boyen masih berhasil untuk mempertahankan diri. Bahkan baru saja Federized Strike untuk kedua kalinya. Berapa lama cooldown-nya. Hingga untuk kali ini ada lagi sebuah pertempuran dan mereka berhasil mendapatkan karena satu orang dan Sanji masih bisa selamat. Oke, kita butuh oksigen. Pak Pulung masih dengan fight panjangnya juga. Yep. Cuman ya itu tarik ulur yang bisa dibawakan oleh tim Falcons, Prof. Ya ditambah lagi dengan adanya Flask of the Oasis. Item yang khusus banget untuk para healer, untuk para support. Oke, Membuat berantem shieldnya lagi di Prof. akan team fight lagi tentunya. Karena ya untuk kite play kita tahu bagaimana power dari Matilda. Tapi untuk laningnya, kalau boleh jujur Tianfeng Yokwai, mereka memanfaatkan bagaimana top lane yang masih di-push. Sementara bottom lane-nya akan Oke. mereka hancurkan Lord-nya secepat mungkin sebelum masuk ke dalam teritori dari Lord. Yep. Itu dia. Tidak cukup tadi ternyata 2 kali Federized Strike mereka Nggak perang, cukup, ya. nggak Mereka cukup. perang lagi. Tapi tadi di tim fight yang kedua ya, Federized Strike kedua, itu yang akhirnya ngebuat dari Sano itu dia. Pecah Immortal. Pecah Immortal, bahkan tumbang juga. Itu yang bahaya. 2-3 tetes bisa langsung hilang kan. Apalagi karena outrange juga dengan adanya Moskov yang secara jarak nggak terlalu jauh. Iya, dan sekarang kalau kita memperbincangkan bagaimana pemilihan itemnya juga kan Genius Lightning. Udah pasti tuh Varsha sekali tetes, pedihnya luar biasa. Karena tipe burst, jadi cocok banget untuk Varsha dengan item-item barusan. Oke, tadi match match Onyx Busquets berapa sih 28 menit? 29. 29. 29 Ini udah mau 22. Ini udah mau 22. Iya, dan- Masa ya enggak 37. Enggak, dan masih gini-gini aja soalnya. Kayak Iya. maksudnya masih tarik ulur gitu. Jaraknya coba tuh masih 100 saja tuh. Iya, kan nggak beda jauh makanya. Kok bisa ya? Bisa. Karena ya balik lagi mereka nggak ada yang benar-benar untung. Kegetok dari luar main flash langsung dikeluarkan pula. Mereka harusnya Kevin, masih Kevin. berhasil bertahan tapi langsung dibalaskan. Dengan Federalized Strike antara poke damage dan juga burst damage. Langsung dipanggil, langsung dikejar. Ada naga-naga terbang. Siapakah nyawanya yang akan melayang namun untuk kali ini? Mereka balik arah. Ini Boyet nekat juga loh. Dia lagi dikejar-kejar naga, dia masih sempet-sempetnya mikirin purple buff. Iya. Manggil Dapat dari lagi. para pebabnya. Mang, aing dicuekin mang. Tapi kayaknya bakal jadi blunder juga sih kalau Veldoranya bakal menuju ke sana. Iya. Agak sedikit, ya bakal ngebawa kerugian bagi Tianfeng Yokwai nantinya. Kayak ngebuang ultimate cuma buat Boyet. Dimana Boyetnya strong banget. Dan di 22 menit game berjalan, Lord Evolve masih ada. Ingat, hanya cooldown Immortal dan juga Winter yang akan ngebuat salah satu dari mereka mengalami kekalahan. Oke, Waduh. langsung mendadak hadir karena beberapa player. Yiwan dikejar bisa tidak sempat terbang. Yiwan tergeprek. Bahkan tuh kali di fail. Kehilangan Immortal dari bagian belakang. Ada Zeri menendang tadi ke arah satu player di mana. Sekarang ada dua yang mereka dikeluarkan pula. Dan failnya masih berusaha untuk bisa mengamankan diri. Ada Juvin tadi berusaha untuk bisa mengamankan. Hingga satu damage terakhirnya. Sementara Luke-nya ada Winter Crown yang udah langsung dikeluarkan pula. Dan Luke udah gak kuat lagi menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan Super Ken. Ada satu pershing shot yang begitu mengerikan hingga membuat Super Ken tidak bisa keluar. Dan satu suara komit dari tim Falcons, ya udah kejar dulu Yiwannya. Dan bahkan dapetin bonus yaitu Long yang tumbang. Lord Evolve terbuka dengan cukup bebas untuk tim Falcons. Wah, ini harusnya nggak bakal dikontes sih. Wah, Zid mau masuk. Buset deh. Enggak. Harusnya mereka mundur perlahan. Karena lihat bakal di zoning jauh banget sama Sanji. Sanjinya buset. Ditambah dengan ada SOD. Sabar yuk, ada satu tendangan tadi langsung dikeluarkan pula. Oke, tapi tim Falcons juga nggak mau terlalu overcommit ya. Untuk sekarang mereka memilih untuk mundur. Dan yang pastinya akan mengawal Lord Evolve akan muncul dari sisi tim Falcons. Wah, ini Apakah akan menjadi try terakhir? untuk terakhir aku masih belum tahu karena balik lagi mereka harus memanfaatkan tree lane push-nya dulu. Oke. Kalau tree lane push-nya nggak berjalan, aku merasa Tianfeng Yokwai masih bisa mempertahankan high ground mereka. Mereka punya Yuan di sana. Mereka masih punya Varsha dengan Federal Air Strike. Mereka masih bisa memisahkan bagaimana team fight yang akan dibawakan sama tim Falcons. Ya, tapi kalau targeting dari tadi trollnya ke Iwan sih agak bahaya ya. Terus-terusan loh. Iya. Ditabrak, bawa siapa aja, terutama bawanya kan Boyet terus nih. Oke. Oke, ini masih ditahan dulu untuk Oke. di FYG. Nah, itu dia ada pergerakan dari Z.
Kita lihat dengan konsilnya siapa yang akan menjadi korbannya. Wait, Bentar, bentar. santai, relax, Lordnya tenang. masih di bawah. Lordnya masih jauh. Masih lama. Masih jauh. masih Lama jauh. banget, udah pasti lama banget. Masih jauh. Karena wave minion bakal terus bertambah scaling untuk defense-nya. Makanya ya udah pasti bakal sengaja kayaknya ya untuk memproduksi terus-terusan super wave minion dari 3 lane yang berbeda. Dia pengen pecah rekor game terpanjang juga kan. Kok enggak gitu? Enggak ya, enggak ya. Enggak gitu. Kalau bisa sih lolos tercepat lebih Lolos- bagus. oh iya, ke benar, knockout benar, stage. benar, Karena kan benar, 3-0 bakal langsung knockout stage. Oke, tapi track record di Best of One Team Falcon sekarang Wah. bakal diperlihatkan kembali. Calvin? Meteor Strike dibales sama Real World. Dua-duanya ya tadi. Ya masalahnya sekarang Lordnya baru bergerak di bottom lane. Dan hanya satu lane push. Oke, satu lane. Tapi di bagian tengah juga udah hadir lagi. Setidaknya walaupun sedikit terlambat, mereka memiliki waktu tambah dengan ada wave minion lagi yang masuk lewat tengah. Tapi Lord kehilangan banyak waktu. Ada pergerakan dari Z. Akankah Z yang masih bisa selamat, tapi Z-nya harus masuk lagi ke dalam tempat. Di mana mereka bisa nge-regen lagi HP-nya. Yap, selagi masih ada Varsha harusnya clear-nya nggak jadi masalah ya buat Yap. di FYG. Tadi juga positioningnya cukup aman. Plus ya itu nggak tri-lane push. Yang Wih, Sanji. Buset, Sanji langsung Wow. lompat layaknya atlet lompat indah tadi masuk dalam area defensif yang dimiliki oleh Yan Peng Yao Kuai. Wow. Bahkan coba lihat sekarang Vel. Pape, lihat Pape. Ini dia pergerakan dari Vel. Dia masuk sendirian ke area terdepan. Apa yang terjadi untuk kali ini? Belum ada yang benar-benar bisa langsung dihilangkan dari tim Falcon. sebentar kenapa Pak Ape dipanggil Lung? Lung tolong ya. Ini perang terus, Ini Ul. Pak Ape kenapa dipanggil-panggil? Kena lagi dah ini mah. Kena lagi dah Kena udah. lagi dah ini mah. Pulung Pak Ape. Kangen. Nah Iya, ini iya. Lord Evolve lagi nih 26 menit. Tapi ya perlahan-lahan tim Falcons dapetin keunggulannya lagi ya dengan hancurnya 3 base turret dari DFYG. Pak. Iya, ditambah lagi ada Vel yang tumbang ya. Otomatis dalam kurun waktu 50 detik, Tianfeng Yokoi akan kalah dari segi jumlah. Ini yang bisa mengambil Lordnya dari Tianfeng Yokoi adalah kesalahan dari tim Falcons yang membiarkan Super Ken masuk. Apakah akan dibiarkan? Apakah ada kontes? Sementara untuk sekarang ada pertempuran kembali terjadi. What happened? Kena lagi. What happened? Di mana tadi ada Spear of Destruction, bahkan untuk sekarang Long ya. Sendirian Long menghadapi dunia, ada 3 player yang harus dihadapin. Apa yang bisa dia lakukan? Dengan spell yang dimiliki, tapi masih bisa nge-regen SP-nya, masih berusaha untuk bisa kabur lagi, menuju ke dalam area tempat yang cukup aman. Tapi Super Ken di bagian belakang kuda datang untuk bisa memberikan defensif dan juga backupan damage. Tapi tim Falcons paham betul job desk mereka. Ada yang ngejar-ngejar, ada yang tetap megangin Lordnya. Mereka memastikan bahwa Lordnya pun akan jatuh ke tangan dari tim Falcons. Yap. Ini dia, ada 5 player yang siap masuk dan juga membongkar bagaimana base yang dimiliki oleh Yan Peng Yao Kuai. Hanya ada 3 player, ada Real One Man Blast yang dikeluarkan. Coba lihat Sanonya, fokus ke proyek untuk penghancuran ke arah satu base taruh utama dan tim Falcons. Wow, satu perwakilan dari MENA yang kembali menorehkan sebuah kejutan. Best of One, Swiss Stage. Di M6 menjadi sebuah kekuatan juga dan sekarang mereka buktikan lagi. Mematahkan di FYG dan menurunkan ke pool 01. Tim Falcons yang bermain dengan sangat-sangat presisi. Mereka udah bisa loh nge-punish dari awal game. Mereka harusnya udah bisa menekan game ini dengan sangat-sangat mudah sekali ketika membawakan Matilda dan Fredrin. Tapi siapa sangka mereka bermain dengan hati-hati. Mereka mempertimbangkan bahwa Tianfeng Yokoi kapanpun bisa membalikan keadaan. Betul.